Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di pertemuan pertama untuk konten materi kita. Jadi insya Allah kedepannya di channel Keluarga Aljabar Bangkep kami akan sebisa mungkin mengisi dengan materi-materi yang insya Allah semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Baiklah, untuk pertemuan pertama di materi konten hari ini saya akan mencoba menyampaikan materi tentang sabar dalam Islam. Sabar dalam Islam, kemudian beberapa hadis tentang ujian dan cobaan. Ya, jadi teman-teman, di dalam Islam dikenal banyak hadis yang menjelaskan soal anjuran untuk berlaku sabar. Seperti yang teman-teman pasti sudah biasa mendengarkannya, bahwa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk senantiasa berlaku sabar dan betapa banyak keutamaan di dalam bersabar. Kemudian salah satunya seperti diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dikutip dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika aku menguji hambaku dengan dua yang dicintainya, kemudian dia bersabar, maka aku akan mengganti keduanya itu untuknya dengan surga. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, mukjizat sabar dalam Al-Quran menjelaskan bahwa sabar adalah beramal penuh keyakinan bahwa kemudaratan dan ketaatan itu memberi manfaat. Sabar juga disebut sebagai penolong agama dalam menundukkan nafsu dan kemalasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 58 dan 69 yang artinya, demikianlah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal soleh, yaitu mereka yang sabar dan mereka pula berserah diri kepada Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 153, wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan bersabar dan mengerjakan sembahyang, karena sesungguhnya Allah menyertai atau menolong orang-orang yang sabar. Kemudian ada juga dalam hadis tentang ujian dan cobaan, didasarkan pada hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam menghadapi musibah, kemudian sabar dalam menjalankan ketaatan, dan sabar dalam menghindari kemaksiatan. Siapa yang sabar dalam menghadapi musibah sehingga mampu menjalaninya dengan baik, dengan segala kekuatan hatinya, maka Allah akan mencatat untuknya sebanyak 300 derajat. Yang antara satu derajat dengan derajat yang lain seperti jarak antara langit dengan bumi. Kemudian siapa yang sabar dalam menjalankan ketaatan, maka Allah akan mencatat untuknya 600 yang antara satu derajat dengan derajat yang lain seperti jarak antara batas dasar bumi hingga puncak Arasy.
Siapa yang sabar dalam menghindari kemaksiatan, maka Allah akan mencatat untuknya 900 derajat, yang antara satu derajat dengan derajat yang lain seperti jarak 2 kali antara batas dasar bumi hingga puncak Arasy. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Ibnu Abid Dunya, dan Dailami. Jadi Masya Allah, betapa luar biasanya keutamaan di dalam bersabar, baik itu sabar di dalam menghadapi musibah, sabar dalam menjalankan ketaatan, dan sabar dalam menghindari kemaksiatan. Ternyata kita bersabar di dalam 3 keadaan tersebut, betapa luar biasanya Allah akan mengangkat derajat kita. Kemudian cobaan yang menimpa kita tentu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita harus meyakini akan hal itu, bahwa setiap cobaan, setiap keadaan yang telah menimpa kita semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika kita bersabar, Allah Subhanahu wa taala akan melipatkan pahala dan membantu menyelesaikan semua cobaan dan ujian yang dihadapi oleh umatnya dengan cara berdoa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang ditusuk oleh duri atau lebih dari itu, kecuali Allah pasti akan menghilangkan kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon yang menggugurkan daunnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi teman-teman, sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa bersabar di dalam setiap keadaan, sehingga kita bisa diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Islam pun mengajarkan kepada manusia agar sabar seperti 5 nabi yang memiliki keteguhan yang kuat. Nabi-nabi siapa itu? Yaitu ada Nabi Nuh yang sabar ketika kaumnya mencaci makinya, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Itulah contoh 5 nabi yang luar biasa kesabarannya. Kita sebagai umat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus berusaha untuk mencontoh dan meneladani kelima nabi tersebut di dalam menghadapi di dalam ujian kesabarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 35, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Quran surah Al-Ahqaf ayat 35. Oke teman-teman semuanya, itulah materi tentang sabar yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, dan marilah kita senantiasa untuk berlaku sabar di dalam setiap keadaan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sekian, semua yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kekurangan datang dari diri pribadi. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.